Undagi layangan ide bagus Ugrasena Narendra mengajarkan bagaimana cara membuat layangan dengan bahan yang mudah didapat seperti koran bekas. Penggunaan koran bekas ini dimaksudkan untuk menggunakan barang yang sudah terbuang dan mengurangi pencemaran sampah maupun lingkungan. Selain koran bekas, semat atau belahan bambu kecil juga dapat dipakai untuk membuat layangan. Orang tua juga berperan membangkitkan motivasi anak-anak untuk belajar membuat layang-layang. Masa depan layang-layang itu sangat luar biasa dibandingkan anak-anak direcokin dengan komputer, dengan laptop, dengan video game gitu. Nah, jadi kita mengembalikan kepedulian anak-anak dan orang tua dan jadi cucu dan ada senior juga di sini yang berpengalaman dan layang-layang ya. Jadi dari sekian generasi kita berharap bisa melestarikan layang-layang Bali dan pelatihan ini kita melalui layang-layang melalui kertas koran. Karena dengan kertas koran sangat bermanfaat. Kertas koran itu berasal dari daun, dari kayu, dari serbuk-serbuk alam ya. Dan nanti kalau dia sudah berupa kertas koran, kita terbangkan, tatkala dia putus ataupun suatu saat dia tidak berguna, dia akan menjadi tanah kembali, ya, malah menyuburkan tanah gitu. Jadi kita maunya layangan yang ramah lingkungan. Ide Penada Gede Putra Tlabah mengatakan, layangan dalam ajaran agama Hindu memiliki dewa yakni Rare Angon. Rare Angon dipercaya membimbing dan melindungi anak-anak sejak lahir hingga tumbuh dewasa. Namun hal ini sering dilupakan oleh orang tua saat ini dan cenderung memberikan permainan game yang modern kepada anaknya. Arti Rare sudah anak kan sudah sangat terkait. Nah, tadi kan terucapkan bahkan di Denpasar dan Badung ada upacara yang harus mengikutkan layangan bagi anak-anak, yaitu waktu kesegara. Orang olesung lulan wong pek tuko pesan do Sang Prabu. Selain menghadirkan undagi layangan internasional, pada kegiatan ini juga diisi dengan acara bercerita bahasa Bali. Nah, timpal-timpal tiang-tiang. Trimaja dan Indra Wijaya, Bali TV.